Sebelum debut sebagai salah satu member Blackpink, Lisa ternyata sudah terlebih dahulu berakting dalam sebuah drama loh. Idol kelahiran tahun 97 itu diketahui debut akting dan membintangi sebuah drama Thailand yang bertajuk Beggar Princess. Pada hari Selasa kemarin, beberapa klip potongan dari adegan dalam Beggar Princess ini pun langsung mencuri perhatian. Pasalnya, para fans baru menyadari kalau Lisa muda pernah muncul saat drama tersebut ditayangkan tahun 2006 yang lalu. Banyak yang shock karena sepertinya nggak ada yang tahu kalau Lisa telah melakukan debut aktingnya sejak lama. Dan hal ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai idol serba bisa karena dia bisa bernyanyi, menari, modeling, dan juga bakat lainnya. Usai melihat potongan klip itu, para penggemar juga cukup marah pada agensi Blackpink yaitu YG Entertainment karena nggak memberitahukan mereka soal kemampuan akting Lisa ini. Dan agensi pun diketahui nggak pernah memberikan peran akting kepada sang idol selama 7 tahun lebih berada di industri hiburan Korea. MLD Entertainment dan Camp Global baru-baru ini memberikan bocoran boy group baru mereka yang bernama New ID. Salah satu membernya yaitu L menarik perhatian karena nama panggungnya yang sama persis dengan nama panggung L Infinite yang debut pada tahun 2010 yang lalu. Dan sekedar informasi ya, kalau New ID ini terdiri dari 5 trainee asal Filipina dan mereka akan melakukan promosi di Korea dan negaranya sendiri. Karena L Infinite masih sangat aktif di industri ini, para penggemar pun bertanya-tanya kenapa MLD Entertainment memilih nama panggung ini untuk L New ID. Dan ceritanya, pemilihan nama panggung L ini kemungkinan besar berasal dari nama aslinya yaitu Josh Labing Isa. Dia pun lalu berkompetisi dengan nama Josh L. Dan kebetulan pada saat itu ada seorang kontestan lain yang juga bernama Josh. Karena itulah nama belakangnya yaitu L yang dilampirkan. Tapi di grup barunya saat ini nggak ada yang punya nama yang sama, yang lalu membuat penggemar mempertanyakan kenapa Josh L masih menggunakan nama panggung L. Nama panggung biasanya sering digunakan untuk menciptakan perbedaan antar idol ya. Misalnya Hwasa Mamamoo yang memilih nama panggungnya karena 2 alasan. Yang pertama adalah nama aslinya yaitu Hyejin yang terlalu umum, sedangkan yang kedua adalah Hwasa yang artinya bersinar terang. Makanya dia lebih memilih nama Hwasa ketimbang Hyejin. Netizen lain menunjukkan kalau dengan 26 huruf dalam alfabet, MLD Entertainment dapat dengan mudah menemukan huruf lain untuk jadi nama panggung Josh L. Dan untungnya sebagian besar kritikan ini ditujukan kepada agensi dan bukan kepada sang idol. Tapi sayangnya sampai saat ini MLD Entertainment juga belum menanggapi kritikan tersebut. Dalam wawancaranya baru-baru ini dengan Vogue Korea, Jungkook BTS curhat tentang penyesalannya saat ini. Penyanyi kelahiran tahun 97 itu ternyata masih menyimpan rasa bencinya atas penampilannya di konser solo Suga. Selama wawancara, Jungkook sempat ditanya apa penyesalan dan kegembiraan terbesarmu saat musim panas ini. Sang idol lalu mengungkapkan kalau kegembiraannya yang paling besar adalah kesuksesan single debut solonya yaitu Seven dan penyesalan terbesarnya adalah penampilannya di salah satu konser solo Suga beberapa waktu yang lalu. Jungkook mengejutkan para ARMY selama pertunjukan encore Suga di konser itu. Member termuda BTS ini membawakan lagu Burn It bersama dengan Suga serta single solonya Seven. Dan sayangnya, Jungkook bahkan mengadakan siaran live setelahnya dan dia mengungkapkan kalau dia membuat kesalahan yang bahkan gak disadari oleh para penonton. Idol yang debut pada tahun 2003 itu menjelaskan apa yang terjadi dan bertanya kepada Suga apakah dia bisa kembali ke pertunjukan berikutnya untuk mengulanginya. Ceritanya, saat dia membawakan lagu Seven, Jungkook lalu melepaskan in-ear miliknya. Dan tiba-tiba dia nggak bisa memahami nadanya dan nggak bisa mendengar musiknya. Lalu dia juga nggak tahu apakah dia benar-benar bisa mengimbangi suara musik saat itu. Jungkook bilang saat itu dia cuma berusaha mengikuti irama ketukan drum karena hanya suara itu yang bisa dia dengar. Dan bahkan suaranya sendiri di mikrofon pun terdengar sangat keras sehingga dia kesulitan mendapatkan nada yang tepat. Dia lalu mengaku kalau itu adalah penampilannya yang sangat kacau dan dia merasa bersalah karena telah merusak konser Suga yang sempurna.
Walaupun Jungkook sendiri nggak puas dengan penampilannya, baik fans yang hadir di konser maupun yang menontonnya lewat fancam saat itu berpendapat kalau aksi Jungkook saat itu baik-baik saja dan bahkan sangat luar biasa. Salah satu impian Jaemin NCT di masa lalu akhirnya terwujud di panggung konser NCT Nation to the World yang digelar di Tokyo, Jepang baru-baru ini. Dia akhirnya berkesempatan untuk mencium Jaehyun. Ceritanya, pada saat encore konser, semua member NCT diketahui menyebar dan tidak cuma berkumpul pada subunit mereka semata. Jaemin kebetulan saat itu berada di sebelah Jaehyun. Jaemin pun langsung menunjukkan momen menggemaskan ke Hyungnya itu dengan memonyongkan bibirnya. Jaehyun yang pada awalnya bersikap santai dan melakukan ciuman jauh kepada para penggemarnya. Dan tiba-tiba tanpa disangka Jaemin pun kemudian benar-benar mencium pipi Jaehyun dengan cepat. Jaehyun lalu sampai tersenyum karena ulah salah satu adiknya di NCT ini dan Jaemin sendiri langsung tertawa lebar dan merasa puas setelah sukses mencium Jaehyun. Jaemin kemudian digoda oleh para penggemar karena dinilai memanfaatkan situasi sebelum gak bisa mencium Jaehyun. Karena pada bulan Maret yang lalu, Jaemin sempat curhat kalau kesempatannya mencium Jaehyun segera hangus. Pasalnya, idol kelahiran tahun 97 itu cuma bisa memberikan waktu sampai berusia 24 tahun saja. Baru-baru ini, Leo, Zayan, dan Yongsik Zodiac datang ke Indonesia untuk mengisi acara di Solo. Pada tanggal 17 September yang lalu, ketiga member Zodiac ini terlihat berada di Keraton Solo saat sedang melakukan gladi bersih. Kali ini Zayan gak hadir full tim, tapi cuma membawa dua rekannya saja. Acara yang dihadiri oleh Zayan ini bernama Persembahan dari Solo. Tapi gak hanya member Zodiac yang hadir di acara itu, beberapa artis lokal dan mancanegara pun juga turut hadir seperti Anggun C. Sasmi salah satunya. Dalam acara ini, Zayan membawakan lagu Indonesia Pusaka, dan setelah itu dia bersama dengan dua member Zodiac lainnya juga membawakan lagu asli dari grup mereka. Gak hanya momen di acara Solo itu saja yang membuat netizen kagum, tapi ada satu momen di mana seorang OP membagikan video saat Zayan menuju tempat ibadah di bandara untuk menjalankan ibadah sholat. Dan bukan tanpa alasan ya, karena usai melihat video itu banyak dari para penikmat K-pop yang merasa nggak percaya dan kagum. Karena akhirnya mereka bisa berada di fase di mana ada seorang idol K-pop yang menjalankan sholat 5 waktu.